Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remedial Podcast. Salam insan merdeka. Ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis. Ya, seperti biasa di Remedial Podcast ini kita akan berbincang-bincang seputar pengetahuan, pengalaman, dan gerakan-gerakan baru, revolusi. Revolusi. Kalau minggu kemarin kita mengundang ketua HIPAMAS, yaitu gerakan-gerakan Sodong Hilir, dan hari ini kita mengundang ketua Gempar ya. Siap. Selamat datang Bang. Siap. Selamat. Perkenalan dulu Bang biar lebih akrab lah. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu. Di sini saya Mujib Rahman Wahid, salah satu koordinator gerakan mahasiswa Parongponteng. Dan sekarang masih kuliah di Institut Agama Islam di Cipasung, mungkin tingkat 3. Ya. Itu pun kalau percaya. Biar kalau aktivis Iya. ya. Menua sebelum waktunya. Karena fokus mengawal kebijakan pemerintah gitu. Tapi kita terlalu berat rasanya kalau disebut aktivis. Lalu apa tuh Bang kalau gitu Bang? Kalau disebut organisatoris, setidaknya mungkin ada waktu-waktu luang, karena terkadang seorang itu mengkategorikan kita adalah seorang aktivis. Kalau saya menyebut petani itu aktivis, itu aktivis. Kalau menyebut buruh aktivis, aktivis. Yeah. Terkadang seorang yang masuk ke dalam organisasi pun belum tentu murni dia seorang aktivis mungkin. Ya Bang. Kesibukan sehariannya nih. Mungkin karena sekarang saya juga kebetulan di PMII di Rayon, diamanatkan menjadi ketua juga, mungkin ya ketua Rayon PMI Fakultas Syariah IAIC, dan sekarang mungkin ditambah juga menjadi koordinator ataupun ketua Gempar Gerakan Mahasiswa Parongponteng. Dengan hal seperti itu, dengan semakin besar kekuatan, rupanya semakin besar tanggung jawab kita. Itu yang mungkin saya rasakan salah satu kesibukan, baik masalah perkuliahan ataupun sekarang memanage waktu, menyeimbangkan antara perkuliahan dengan organisasi, begitupun dengan adanya Gempar, masalah bagaimana caranya kita pengabdian terhadap masyarakat itu sendiri. Kita menyeimbangkan waktu lah, walaupun memang sekarang saya cukup lama duduknya di Cipasung mungkin ya. Mungkin tidak menjadi keterbatasan kita untuk tetap berkomunikasi bersama sahabat seperjuangan yang lain, baik itu di Gempar ataupun yang lain. Nih kan hari-hari sekarang itu sedang booming tuh gerakan-gerakan dia dari bawah gitu, dari daerah. Ada aliansi baru ya Bang. Ada apa ini ya? Juga ini bertanya-tanya Ya. pemerintah begini yang melatar belakangi Gempar, berdirinya Gempar itu apa sih Bang? Pertama sepertinya mungkin kelahiran gerakan mahasiswa Parongponteng. Memang kalau secara singkatan itu kemarin ada aliansi ataupun himpunan ataupun gerakan yang lain. Cuma yang penting itu bukan masalah waktunya, tapi masalah kemasannya kalau saya. Dengan yang melatar belakangi kelahiran gerakan mahasiswa Parongponteng itu adalah hasrat kuat dari mahasiswa Parongponteng untuk mendirikan organisasi yang murni mungkin dari pemikiran mereka, yang mana tidak hanya semerta-merta langsung lahir gitu. Karena bagaimana caranya ataupun organisasi yang ada di daerah itu sendiri mampu menjadi wadah aspirasi. Terus yang kedua itu adalah sebuah sarana komunikasi. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus di luar saja. Memang kita mencari ilmu itu boleh kemana-mana saja, tapi ingat kita jangan lupa beredaksi. Kita harus tetap kembali ke daerah kita masing-masing dengan rasa tanggung jawab kita, dengan pembekalan yang sudah kita dapatkan, dan itu sebagai sarana komunikasi baik dari kalangan tokoh, terus dari kalangan pemuda, terus dari kalangan mahasiswa juga. Alhamdulillah responnya cukup luar biasa. Oh, jadi tanggapan dari masyarakat Parongponteng itu sendiri baik gitu. Alhamdulillah. Bahkan waktu dulu tuh pertama saya juga tidak melupakan terhadap senior-senior saya yang mahasiswa Parongponteng yang saya ketahui seperti Sodong, Parongponteng yang lainnya itu memang dikenal dengan nama negeri aktivis ya. Negeri di atas negeri. Tapi memang di saat mereka terlalu terfokus di luar, sampai-sampai bukan masalah lupa, ketika kita kembali ke daerah tidak ada suatu wadah yang memang murni untuk mewadahi diri kita sendiri. Nah, salah satunya organisasi seperti itu supaya melatih diri kita, baik rasa tanggung jawab kita ataupun yang lainnya.
kalau masalah respon itu kembali lagi seperti apa kita mengemas hal tersebut. Karena kelahiran suatu organisasi itu Bang sekarang kan memang ada pandangan seperti apa mungkin ya. Oh ini adalah tunggangan seperti ini, oh ini ada kepentingan politik seperti ini. Nah kalau hal seperti ini kami juga kemarin mengadakan deklarasi. Memang secara keabsahan kalau secara peraturan tidak ada peraturan khusus supaya kita melakukan sebuah deklarasi, dan itu pun murni dari pemikiran para mahasiswa yang ada di Parangponteng juga untuk membuat sebuah deklarasi. Nah dari kalangan elitis juga, baik dari kalangan pemuda ataupun UKP yang ada di Parangponteng kita undang. Karena apa? Itu sebagai penyemarataan ataupun pemikiran supaya tidak ada yang berpikir oh ini mah dari kalangan ini di kalangan ini, murni pure dari kalangan mahasiswa akhirnya. Karena ini gerakan dari mahasiswa nih, titik fokus gerakan Gempar ini sendiri seperti apa sih Bang? Karena kalau kita berbicara masalah titik fokus mungkin ya, memang kemarin sudah menjadi ada rumusan juga dari kalangan senior ataupun kalangan yang sedang menduduki sekarang di wilayah Gempar. Kalau saya dengan sahabat-sahabat ataupun dengan rekan seperjuangan yang ada di Gempar, bagaimana caranya kita harus mendampingi di wilayah pendidikan. Karena apa? Secara teritorial ataupun tata letak daerah Parangponteng itu mungkin memang semi kota, semi perkampungan juga mungkin ya. Nah dengan seperti itu banyak sekali masyarakat memang wilayah pendidikan itu harus menjadi titik fokus, karena kita sebagai mahasiswa yang mana sudah mempunyai kerangka pemikiran yang cukup dewasa dengan rasa tanggung jawab, dengan kita mempunyai tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Lalu pengabdian apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita di Gempar itu lebih fokus ke wilayah pendidikan. Pendidikan seperti apa yang kita lakukan? Misalkan nanti kita membuat sebuah seminar fokus untuk masalah pendidikan. Yang mana kalau di daerah itu kan di daerah perkampungan ataupun daerah yang aksesnya cukup terjal juga kan, masalah pendidikan itu penting harus kita bukakan, baik masalah bidik misi, baik masalah SBMPTN, SNPTN, itu harus kita kemukakan terhadap masyarakat. Baik itu terhadap orang-orang yang sedang duduk di pendidikan SMA, SMK ataupun yang lainnya. Kita membuat sebuah seminar ataupun kemarin kita juga sudah ada rumusan. Kita nanti ada safari pendidikan. Safari pendidikan oleh Gempar itu sendiri ke SMK yang ada di wilayah Parangponteng, SMK SMA yang ada di wilayah Parangponteng. Pertama kita mengenalkan bahwa di sini ada juga sebuah organisasi yang mewadahi untuk kalangan mahasiswa. Dan yang kedua, terkadang jangan sampai di saat seseorang misalkan dari sini masuk ke kampus, mereka tidak tahu saya ini harus seperti apa. Nah setidaknya kalau ada senior mereka, misalkan ada orang yang ada dari Gempar, itu kan tidak akan bingung. Nah nanti diarahkan oleh mahasiswa yang ada di Gempar itu sendiri. Pertama mungkin melakukan seminar, terus kita melakukan konsolidasi terhadap pendidikan ataupun masyarakat yang ada di sana untuk mengenalkan masalah pendidikan seperti tadi, jalur beasiswa. Jalur beasiswa itu karena yang ada di pikiran masyarakat itu kuliah itu mahal. Mahal. Memang mungkin mahal. Cuma ada beberapa jalan yang bisa kita dapatkan, baik itu dengan hal yang tadi kita mengajar beasiswa ataupun yang lainnya. Itu memberikan sebuah paradigma juga terhadap masyarakat bahwasannya pendidikan itu memang penting, walaupun tidak menjadi tolak ukur dalam menjamin kesuksesan kita. Setidaknya kita berikhtiar ataupun tetap belajar. Ya, karena kesulitan ya, apakah banyak kesulitan ketika memang mendirikan Gempar ini kan dari berbagai mahasiswa ya, yang latar belakangnya ada yang kalau yang aktivis ya ataupun yang memang aktif di kampusnya memang mudah lah. Kalau yang nggak aktif nih gitu. Pertama gini, karena kebetulan saya juga sekarang di organisasi ekstra kampus, terus kebetulan juga di Gempar. Memang dikala kita mengkategorikan seseorang yang benar-benar aktif di organisasi itu cukup sulit. Karena mengkategorikan seorang yang aktif itu bukan berarti dia yang selalu intens duduk di sana tanpa memikirkan apa yang harus kita pikirkan ataupun kosong. Tapi ada juga seseorang yang ada di luar dan kata wujudnya tidak ada, tapi dia selalu memberikan konsep. Nah kalau di Gempar itu sendiri, karena itu adalah sebuah sarana komunikasi untuk mahasiswa yang ada di Parangponteng dan kuliah di luar Kabupaten Tasik ataupun di wilayah lainnya. Nah di sana kita menggunakan sebuah sarana media, baik itu sosial media yang lainnya. Seperti kemarin kita sudah melakukan kajian pentingnya pendidikan, khususnya pentingnya pendidikan. Nah
Kalau kita mengkategorikan kembali yang tadi, kalau masalah aktif atau tidak perlu mereka intens. Yang penting karena segala sesuatu selesai dengan komunikasi. Begitupun dengan pacar kan, komunikasi beres. Paling kita ada agenda-agenda, misalkan sebulan sekali ataupun sudah UAS biasanya kan, sudah UAS. Nah, agenda sekarang yang akan kita hadapi itu seperti sekarang kita ada seperti bakti desa. Itu pun masih dalam rumusan. Bakti desa itu ya bagaimana cara kita simulasi KKN, Bang. Simulasi KKN kita fokus di wilayah Parangponteng tapi di area perkampungan yang benar-benar menurut kita itu terisolir ataupun tertinggal. Kita fokus di sana, misalkan entah beberapa hari di sana kita melakukan sebuah pendampingan terhadap masyarakat, bentuk pengabdian secara langsung itu 3 hari. Nanti kalau misalkan yang ada dari luar tidak bisa hadir pun bisa melakukan sumbangsi baik secara pemikiran ataupun secara finansial ataupun yang lainnya. Saya tidak akan terlalu memaksa mereka untuk memberikan waktu full terhadap untuk gempar, karena ya kembali ke sana kita mengkategorikan seorang yang benar-benar intens di dalam organisasi itu memang mudah, karena organisasi itu kan bukan hanya sebuah lumbung ataupun tempat pendidikan paksaan, tapi kembali kepada kesadaran. Oke, tadi kan mengatakan bahwasanya Gempar ini hari ini masih fokus ke wilayah pendidikan untuk pengembangan SDM lah. Penetrasi mungkin ke instansi ataupun ke dinas-dinas Kabupaten Tasik gimana? Pertama seperti ini, mungkin sebelum kita kontalasi ke wilayah skala kabupaten, nah kita kemarin fokus ke wilayah kecamatan. Dengan bentuk rasa kesadaran kita, memang ada 2 peran mungkin ya kalau organisasi seperti itu. Pertama adalah kita sebagai mahasiswa yang mana sebagai kita memang sudah paham lah, sudah paseng seorang berbicara masalah agen outseng, agen sosial kontrol ataupun yang lainnya. Tapi bentuk pengakselerasian ataupun pengimplementasiannya memang kan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau bentuk perwujudan kita, bagaimana caranya kita antara Gempar dengan baik wilayah kedinasan ataupun wilayah birokrasi yang ada di wilayah pemerintahan Parangponteng ataupun wilayah pemerintahan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, dengan adanya bentuk kita beda-beda wilayah, beda-beda jurusan, itu menjadi sebuah kajian. Pertama itu menjadi sebuah kajian, bahan kajian keilmuan untuk kita. Nah, untuk dalam khususnya misalkan kajian permasalahan hukum, ataupun saya juga kan dihukum, terus permasalahan masalah politik, ada juga permasalahan ekonomi. Nah, kita sinkronisasikan. Misalkan masalah perekonomian masyarakat, masalah kesehatan masyarakat. Sudah barang tentu itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau kita, karena kita perwakilan dari berbagai delegasi, dari kecamatan Parangponteng itu ada beberapa desa. Nah, mereka mewakili. Pertama kita selesaikan dulu di wilayah desa masing-masing. Dan setelah desa baru kita ke wilayah kecamatan. Nah, setelah kecamatan baru kita rangkap ke wilayah kabupaten. Seperti itu. Kemarin yang sudah dilakukan di wilayah di tingkat kecamatan mungkin. Nah, kemarin juga pas deklarasi itu ada dari camat juga hadir. Itu memang dengan kata gerakan tuh Bang. Ya, memang cukup kalau seseorang ini gerakan apa nih? Seperti itu. Justru kemarin juga Pak Camat juga memang bukan seperti memberikan sebuah otokritik, juga mengkritisi mungkin pemasukan. Kalau bisa itu namanya jangan gerakan. Mohon maaf Pak Camat, ini sebagai bentuk wadah saja, perwujudan wadah saja sebagai para mahasiswa, mungkin orang-orang baik di kalangan elit ataupun pemerintahan yang lainnya dengan mendengar kata gerakan, dan alhamdulillah nama Gempar itu cukup booming juga Pak. Ya, sampai-sampai itu di wilayah kabupaten pada membicarakan ada Gempar ini. Nah, Gempar. Jadi kalau kita bikin jargon itu bagaimana caranya Gempar itu harus bisa menggemparkan untuk kalau gempur terlalu keras kan, minimal gempur. Melihat situasi di Parangponteng, selain dari pendidikan, infrastruktur Parangponteng seperti apa ya Pak? Berbicara masalah infrastruktur juga memang sangat bukan ironis mungkin ya. Itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan, khususnya misalkan salah satunya jalan. Karena apa? Jalan itu adalah bentuk sebuah kebutuhan pokok juga untuk masyarakat. Itu sebagai jalur baik seseorang yang menguruskan wilayah perekonomian, seseorang khususnya wilayah pendidikan kepada tadi. Seseorang yang melanjutkan pendidikan tapi masalah jalannya itu banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Nah, kadang saya juga suka bingung. Banyak sekali jalan-jalan di sana, infrastruktur, mungkin ini juga bukan bentuk curhatan.
terkadang di wilayah-wilayah seperti perkembangan seperti itu, ini jalan kota, ini jalan kabupaten, ini jalan desa, ini jalan provinsi. Menurut saya ketika ada suatu jalan yang memang sedikit kurang baik itu dari kalangan pemerintah daerah khususnya, dari kalangan kabupaten memang harus peka terhadap ke sana. Baik itu dia menginstruksikan terhadap pemerintahan skala yang di kecamatan ataupun desa. Karena apa? Terkadang masyarakat itu menunggu. Ya, terkadang masyarakat itu menunggu. Ini yang diharapkan mereka itu yaitu pemerintah lagi yang diharapkan. Tapi terkadang saya memang kenapa pemerintah ataupun wilayah kedinasan itu akan peka terhadap ada seseorang yang menggebrak ataupun seseorang yang mengingatkan dari wilayah eksternal, misalkan kalangan aktivis melakukan gerakan, baru dia dari kalangan dinas akan merasa oh iya mungkin saya kurang ataupun seperti itu. Begitupun dari kalangan pemerintah. Dan itu memang jalan itu yang paling saya herankan, seperti itu yang paling jadi kebutuhan bagi masyarakat itu khususnya masalah jalan. Lalu masalah jembatan, masalah jembatan di Parangponteng itu masih banyak sesak ayun kalau Sundanya, sesak ayun yang memang bukannya berbicara masalah keselamatan ataupun yang lain, masalah keselamatan pun itu menjadi tolak ukur. Berapa tahun memang kita bisa mengkategorikan ataupun memprediksi jembatan tersebut bisa bertahan? Karena kalau berbicara masalah jembatan yang dari bambu itu kan, yang ayunan itu memang cukup beresiko tinggi. Nah, kembali kalau sekarang dengan disebutkan wilayah anggaran terhadap masalah COVID ataupun yang lainnya, menurut saya ada yang lebih penting daripada itu. Bukan berarti saya menyepelekan masalah COVID. Saya percaya mungkin ada COVID saat ini, tapi tidak se-ekstrim yang saya pikirkan ataupun orang lain pikirkan sekarang. Nah, yang lebih fokus itu menurut saya masalah infrastruktur terlebih dahulu. Karena sekarang kan memang banyak pembagian, ada pemotongan ini untuk anggaran COVID, anggaran infrastruktur ini dipotong untuk anggaran COVID. Justru ini yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat itu mau seperti apa? Ya kan kabupaten ini udah berapa kali pilkada, udah berapa kali pileg gini itu. Apakah ada yang memperhatikan nggak ke Parangponteng sendiri? Gini ya, kalau kita melihat suatu politik yang sebenarnya itu memang saya juga bingung. Terkadang misalkan politik yang bukan tidak sehat, yang sehat itu jangan sampai kita misalkan pandang bulu ataupun nepotisme hanya orang-orang terdekat, misalkan hanya orang yang memilih saya baru saya akan bantu. Kalau saya menurut saya bagaimana caranya pemerintah itu harus profesional harus profesional. Kalau perlu itu membuat tim khusus, dan kalau bisa juga dari kalangan mahasiswa menurut saya. Karena menurut saya wilayah profesional itu ataupun seseorang yang benar-benar profesional itu adalah dari kalangan mahasiswa. Tanpa misalkan kita membuat tim pendamping, coba daerah kamu apa kekurangan di daerah kamu itu sendiri. Kamu sebagai mahasiswa kamu harus tahu, harus peka terhadap keadaan yang ada di sana. Bisa membuat tim seperti itu supaya benar-benar terwujud. Kalau sekarang kan kita lihat seperti ini, kadang banyak pemotongan, kadang sampai bantuan tidaknya atau seperti apalah. Ini bukan bentuk saya menyalahkan ya. Kalau analisis berbasis subjen itu memang seperti itu mungkin. Tapi realita lapangan memang susah gitu, infrastruktur ini, jangankan di Parangponteng, di beberapa di daerah saya pun, bahkan kemarin Bang Sodong pun di Sodong ini pun sama itu. Karena tuh kemarin dari sahabat yang ada di Sodong juga kan sudah melakukan gerakan. Apakah dari pemerintah itu sendiri harus menunggu seluruh kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan gerakan jalanan? Memang seperti itu. Memang aksi massa, gerakan jalanan itu memang cukup membuat dari baik kalangan birokrasi ataupun pemerintahan itu ruas. Tapi jangan sampailah kita menunggu hal-hal seperti itu. Kalau masyarakat itu kalau diajak demo melakukan gerakan jalanan, saya yakin mereka mau. Cuma bukan perihal masalah itu yang harus kita dampingi. Yang penting bagaimana caranya, saya menunggu kesadaran juga dari pihak pemerintah itu sendiri. Bagaimana caranya masalah infrastruktur, khususnya di wilayah jalan yang menjadi sebuah kebutuhan karena itu berpengaruh terhadap masalah perekonomian dan berpengaruh terhadap masalah pendidikan dan yang lain. Untuk eksekutif sendiri nih, untuk Bapak Bupati pernah berkunjung ke sana? Apa belum? Belum mungkin ya, tapi kemarin juga kalau pas mau pilkada, cuma nggak jadi mungkin ya, nggak jadi. Nah kalau Gempar misalkan nanti Pak dicontohin misalkan, Gempar menjadi salah satu organisasi yang memang bisa menjadi berpengaruh misalkan. Lalu ada misalkan salah satu calon yang ingin datang, kalau benar-benar
coba kita adu gagasan dulu visi misi seperti apa yang ingin disampaikan. Iya. Karena memang kalau masyarakat kan sekarang juga memang udah pintar juga ya, udah pintar juga. Tapi musiman juga momen demokrasi yang ada di Indonesia ini menurut saya seseorang ataupun masyarakat merasakan perpolitikan. Itu musiman. Ya khususnya di wilayah musim pilkada. Itu hajat pilkada memang dirasakan, tapi hanya di momen itu yang mereka rasakan. Nah kalau bisa bukan hanya bentuk masalah di saat pas momen pilkada saja, tapi kita momen acara-acara yang memang perlu, khususnya daerah-daerah terisolir yang ada di Kabupaten Tasikmalaya seperti ini, khususnya pemerintah baik khususnya dari kalangan eksekutif, bupati itu perlu terjun ke lapangan secara langsung, melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan di Kabupaten Tasikmalaya seperti itu. Parung Ponteng itu masuk dapil berapa? Dapil 6. Oh, dapil 6. Dapil 6. Dapil 6. Ada dewan dari Parung Ponteng sendiri? Ada dari saya tidak sebut. Iya. Ada saya juga tuan rumah. Ada tuan rumah, mungkin ada 3 yang saya kenal. Bagaimana nih perhatian dari tuan rumah sendiri melihat infrastruktur Parung Ponteng? Seperti ini ya. Memang yang ada di dalam pikiran masyarakat itu ketika ada infrastruktur jalan ataupun yang lainnya, pasti yang mereka pikirkan itu ini presiden, ini masalah ini. Padahal ada mekanisme yang harus ditempuh juga ya, tidak semata-mata tanggung jawab mereka. Kemarin saya juga sempat lah berbicara sharing pas mau momen deklarasi, justru beliau malah curhat. Asli, saya tidak sebut nama ya. Malah curhat ternyata menjadi dewan itu tidak semudah yang saya bayangkan. Itu kata-kata beliau, ternyata menjadi dewan itu tidak seindah ataupun semudah yang saya bayangkan. Khususnya sekarang dewan-dewan sekarang kan khususnya di tempat masalah pandemi, justru yang dipikirkan mereka juga sama perihal masalah pandemi. Dan kembali yang tadi, justru infrastruktur saat ini menurut saya seakan-akan menjadi bukan terpinggirkan, tidak menjadi salah satu titik fokus mungkin ya, salah satu titik fokus, karena wilayah kesehatan, pendidikan dan yang lainnya mungkin itu juga salah satu titik fokusnya. Tapi sekarang kita semua baik dari kalangan pemerintah saya menegaskan dari kalangan pemerintah, dari kalangan birokrasi terlalu terfokus terhadap wilayah corona ataupun covid seperti itu. Kalau menurut saya cobalah bagi-bagi porsi gitu, bagi-bagi porsi. Ada seorang yang tetap fokus di wilayah sana. Kalau tadi masalah perhatian dari beliau, ya memang cukup juga memprihatinkan mungkin ya, khususnya beliau sebagai figur dari kalangan masyarakat Parung Ponteng, khususnya menjadi figur di sana. Tapi apa daya, karena beliau juga hasrat beliau ingin memperbaiki hal itu mungkin, tapi ya apa daya kembali ke wilayah anggaran tadi mungkin ya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Karena kalau tadi melihat kronologi lapangan, bahwasanya di Parung Ponteng ada beberapa jembatan yang mungkin memperhatikan sekali gitu. Nah, kembali lagi kalau kan fungsi dewan itu ada penganggaran juga. Di sana gitu Pak Ukur maksudnya itu. Makanya nanti kita ada bentuk pengawasan juga mungkin ya. Tapi kalau saya mungkin seseorang yang ada di Gempar juga sering melakukan aksi demonstrasi ya. Tapi kalau saya pribadi nanti bersama rekan-rekan seperjuangan, bagaimana caranya kita ya seperti ini, kita duduk bersama membicarakan masalah pembangunan, baik masalah pendidikan ataupun masalah infrastruktur, baik itu dengan kalangan dewan itu sendiri ataupun dari kalangan yang lainnya. Tidak perlu, kecuali kalau kita memang udah mentok mungkin ya, kita udah tahu udah ada sesuatu yang memang harus dikesanakan tapi tidak nyampe, baru. Tapi kembali lagi kepada yang tadi, kalau kita kenapa yang ada sekarang itu khususnya di Parung Ponteng, kalau tadi kan jembatan itu semua pakai sesak ayun ya, sesak ayun itu ada desa-desa, itu macam-macam desa. Mungkin pertama difokuskan dulu oleh desa itu sendiri. Nah, kalau kita belum melakukan sebuah survei secara langsung, bukan investigasi, kita melakukan terjun ke lapangan secara langsung, dan nanti kalau kita akan menanyakan secara langsung apakah tanggung jawab ataupun yang sudah dilakukan baik dari kalangan pemerintahan yang ada di desa ataupun sampai ke wilayah dewan itu sendiri. Karena kalau berbicara infrastruktur kan ada yang dibagi-bagi jalan desa lah, yang kabupaten lah. Nah, Gempar sendiri penetrasi ke wilayah desa gimana nih? Bentuk sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Gempar itu sendiri memang
kita karena baru kemarin mungkin ya deklarasi, jadi kita itu baru lahir. Kadang itu masih menjadi sebuah rumusan juga untuk penetrasi yang akan kita lakukan terhadap wilayah desa itu sendiri. Tapi saya lebih menitik beratkan terhadap mahasiswa itu sendiri sebenarnya. Dikala kita ketahui bahwasanya kita mewakili desa kita di dalam Gempar, nah secara tidak langsung kita juga berperan penting di sana, berperan penting karena kita menjadi, ketika masyarakat tahu Gempar gerakan mahasiswa Parung Ponteng, kalau udah kata mahasiswa ataupun gelar itu kan memang cukup itu ya, tanggung jawabnya kita cukup besar. Nah mungkin di saat memang salah satu mahasiswa, oh di desa saya seperti ini, desa saya seperti ini, nah itu kan menjadi bahan rumusan kembali. Nah nanti kita kembalikan ke wilayah yang terakhir nih, closing statement Bang. Ya. Dari diskusi ini Bang. Dari saya mungkin closing statement dari saya khususnya para generasi muda yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya ya, rasa kesadaran ataupun rasa tanggung jawab kita itu memang terkadang akan lahir bila sudah ada tekanan, dan itu pun murni lahir dari rasa tanggung jawab kita sendiri. Rasa kesadaran kita mengabdi, kata pengabdian itu memang satu makna mungkin yang cukup besar kalau kita menafsirkan. Untuk itu perlu mendirikan sebuah organisasi kedaerahan salah satunya itu ya. Tapi maaf, ini bukan untuk kepentingan secara politis pribadi ataupun kepentingan secara kelompok, yang mana itu akan menjadi wadah untuk para generasi muda yang ada di daerahnya itu sendiri, cikal ataupun bibit-bibit unggul yang akan menjadi motor penggerak di masa yang akan datang. Karena saya ingat bahwasanya pemimpin saat ini adalah pemuda di masa terdahulu, dan pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu kita latih dari kita dengan pertama rasa tanggung jawab, baik dengan secara kesibukan ataupun yang lainnya. Terima kasih Bang sudah hadir di Remedial. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Oh jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Podcast. Suatu kehormatan sekali ya Bang bisa hadir di Remedial Podcast ini. Dan untuk kawan-kawan, itulah dia tadi diskusi kami bersama Ketua Gempar ya. Seru sekali bahasanya hadirnya Gempar ini akan membuat gemper pemerintah gitu. Tapi tidak akan terlalu menggempur lah. Terus saya mungkin ucapan minta maaf bila ada kesalahan dari salah ucapan apa yang mana yang tadi saya sampaikan itu baik dalam suatu keluhan dari saya dari pribadi ataupun dari kalangan masyarakat itu sendiri. Dan untuk pemerintah dari tingkat kabupaten sampai desa, perhatikan dari mulai infrastruktur, SDM dan lain-lainnya, karena itu bentuk tanggung jawab Anda semua, karena Anda sudah dipilih gitu. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.